Cheryl dalam video selanjutnya itu membagikan situasi kehidupan mereka saat ini, dan dia mengungkapkan trauma dari kejadian mengerikan yang terjadi saat dia di rumah sendirian. Dia itu menceritakan lah, mendengar langkah kaki menuju dapur. Awalnya dia mengira tuh si anaknya, sang putri kecilnya, telah pulang dari rumah temennya. Ya awalnya dia nggak terlalu ambil pusing tentang persoalan itu. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini, gue akan bahas cuplikan misterius yang berasal dari TikTok. So, buat kalian nih yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita lah tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Di akhir tahun lalu, ada nih sebuah rumah yang tadinya ya suasananya tuh biasa aja lah. Cuma tiba-tiba aja secara drastis gitu ya, berubah jadi agak menyeramkan gitu suasana rumahnya. Banyak kejadian-kejadian menarik yang ada di rumah itu, yang bikin suasananya tuh lebih menyeramkan. Kayak yang dibagiin sama akun TikTok mereka, dengan nama Magical Poltergeist. Ya, kejadian tersebut tuh nggak cuma ganggu ketenangan mereka gitu, tapi juga menimbulkan banyak pertanyaan buat para penonton yang menonton video mereka. Apa benar gitu ada makhluk lain selain mereka? Di awal video nih bisa dilihat kalau di situ tuh emang gelap dan sepi. Ruangan ini ruangan TV gitu, kayak ruang intinya lah. Nah, mungkin kalian bisa ngerasain gitu ya, ada hal-hal yang agak mengerikan setelah beberapa detik berlalu gitu. Dan kamera CCTV mereka itu merekam beberapa pemandangan yang cukup mengerikan. Saat pemilik rumah mereka itu tidur, jelas dong mereka tuh nggak sadar lah apa yang terjadi di ruang TV itu. Karena di situ tuh emang gelap juga sepi, karena pemilik rumahnya itu lagi tidur. Otomatis mereka nggak tahu gitulah kira-kira. Nah, kalau dilihat nih di videonya itu kelihatan kalau ada kursi goyang di situ. Tiba-tiba aja kursi goyangnya itu gerak sendiri, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba gerak sendiri, kayak maju mundur gitu. Kalian juga bisa ngeliat kalau di situ tuh kameranya tuh kayak mendeteksi sesuatu lah, kayak kotak gitu. Itu kan kayak menandakan bahwa ada pergerakan, atau ya kayak mendeteksi adanya makhluk, atau kayak gue nggak tahu ya itu tujuannya tuh mendeteksi apa. Mungkin pergerakan, kalau pergerakan bisa aja pergerakan si kursinya. Tapi kalau mendeteksi secara visual kayak orangnya gitu, itu agak aneh sih. Tapi menurut gue itu emang pergerakan ya, mendeteksi pergerakan. Ya nggak usah lama-lama, kalian lihat aja videonya. Kayak yang tadi gue bilang, gue nggak tahu itu untuk mendeteksi pergerakan atau lebih dari itu, gue nggak tahu. Yang lebih mengerikannya lagi itu ada sebuah benda di meja, apa ya, kayak papan Ouija gitu, itu gerak sendiri. Pokoknya yang biasanya tuh buat inilah, yang segitiganya itulah, gue nggak tahu apa namanya. Ya pokoknya itu tuh gerak sendiri. Coba aja kalian lihat videonya.
Nggak cuma berhenti di situ. Dalam video berikutnya nih, suasana rumah tuh jadi lebih mengerikan. Wah, kacau sih nih. Sang istri tuh yang tampak gelisah menelpon suaminya dan menceritakan bahwa ada bau-bau busuk di area situ gitu. Di area yang di video awal. Di ruang tamu itu. Bukan ruang tamu ya, ruang TV. Ya itulah. Dan coba aja deh kalian lihat videonya. Oh, what the f*** is that? Dude. Baby, what took you so long to answer? Dude, the house smells like literally like rotten egg. Like, it literally smells like you forgot to take the trash out or something. Like, I don't know what's going on, but this shit, like, I'm literally feel like I'm about to puke. I was just taking a nap and the house smells disgusting. Yeah, I'll open the door. I don't know if I should do much though. Lampu di ruangan itu tiba-tiba tuh berkedip dan nggak jelas itu kalau karena lampu agak nggak jelas ya, karena itu kedip-kedipnya tuh gimana ya, susah dijelasin gitu. Terus kemudian ada nih ada salib yang dipasang di dinding belakang, kelihatan di situ di dalam video tuh kelihatan. Yang tadinya salib gitu ya, salib gini, tiba-tiba aja tuh berubah gitu, jadi kayak gini, jadi sebaliknya. Jadi muter 90 derajat. So, coba aja kalian perhatiin baik-baik. The door's open. I don't know. I need a fan or something. You need to get home and like air, like do something in here. Did you take the trash out? What the? The lights are flickering now, dude. Baby, stop! What the? Baby! Dan rangkaian-rangkaian peristiwa itulah yang jadi memicu rumah itu tuh jadi suasananya jadi lebih mengerikan. Di beberapa videonya itu ada beberapa orang yang berkomentar lah, mungkin aja di situ emang ada makhluk yang nggak bisa dijelasin. Ya, gue nggak tahu ya tentang keasliannya itu gimana, atau mungkin itu emang sekedar hiburan, gue juga nggak tahu. Itu semua nggak bisa dipungkiri bahwa konten-konten di akun Magical Poltergeist ini banyak penonton yang bertanya-tanya tentang keaslian videonya. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Cheryl, dia adalah seorang ibu single parent dan penjahit berbakat yang dikenal sebagai Cheryl Sweetie 2 di TikTok. Awalnya dia nih cuma sekedar membagikan cuplikan sehari-harinya dia lah, itu ngapain aja. Tapi baru-baru ini nih, dia ini bikin konten yang mengalami perubahan cukup drastis ya, dan jelas banget kalau video-video ini tuh agak mengerikan lah ya, bikin takut orang yang lihat, kayak gitulah kira-kira. Dan akhirnya nih banyak penonton yang tertarik tuh sama video-videonya dia. Nggak cuma tertarik, ada juga beberapa orang yang akhirnya khawatir gitu sama kehidupan si Cheryl ini. Dalam salah satu videonya, putri dari si Cheryl ini kelihatan kayak terganggu gitu. Sang putrinya ini bilang tentang kejadian yang nggak biasa. Dia bersikeras bahwa dia telah melihat sesuatu yang aneh terjadi di balik pintu lemari. Nggak tahu lemari atau apa. Pokoknya ada di situ pintu lah. Cheryl ini mencoba untuk meyakini ke si putrinya bahwa nggak ada apa-apa. Jadi dia mencoba untuk membuktikan lah bahwa perkataan si putrinya itu emang salah gitu, bahwa sebenarnya itu nggak ada apa-apa. Akhirnya si Cheryl ini mencoba membuka pintu lemarinya, dan setelah dia buka adalah kejadian aneh yang dia rasakan. So, kalian lihat aja videonya. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing
a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? There's something Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's okay. What? I'm scared. Let's go. Come on. Come on. Entah dari mana nih, tiba-tiba aja mannequin yang ada di balik lemari, di balik pintu lemari itu bergerak secara tiba-tiba dan jatuh dengan sendirinya. Bukan cuma itu, ini tuh semakin gak jelas gitu dan bikin dia itu jadi makin terganggu, merasa terganggu lah, jelas lah si Sheryl ini. Karena dia mengunggah beberapa rekaman CCTV-nya yang terletak di kamarnya dia. Nah, dia nih di dalam video tuh memperlihatkan bahwa si anaknya ini, si putri kecilnya ini lagi menatap kosong ke lemari gitu. Entah lagi ngapain, dan itu tuh cukup lama gitu. Waktunya tuh cukup lama waktu dia menatap kosong ke lemarinya. Gak tahu kenapa setelah dia meninggalkan ruangan itu, meninggalkan kamar itu, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Dan inilah yang terjadi. Kalian bisa lihat di situ putrinya tuh membuka pintu lemari, terus dia diem yang cukup lama. Nah, si putrinya ini, dia ini meninggalkan ruangan itu dan tiba-tiba aja pintu lemarinya itu ketutup sendiri. Aneh gak sih? Itu aneh sih, aneh lah, aneh dong. Tindakan makhluk ini tuh tampaknya makin memperkuat ketakutan si keluarga kecil ini, dan sehingga mendorong mereka buat tidur di kamar lain. Ini agak, ya emang jadi terganggu lah pastilah. Sheryl dalam video selanjutnya itu membagikan situasi kehidupan mereka saat ini, dan dia mengungkapkan trauma dari kejadian mengerikan yang terjadi saat dia di rumah sendirian. Dia itu menceritakan lah mendengar langkah kaki menuju dapur. Awalnya dia mengira tuh si anaknya, sang putri kecilnya, telah pulang dari rumah temennya. Ya awalnya dia nggak terlalu ambil pusing tentang persoalan itu.
Tapi kalau dilihat sekeliling rumah itu tuh kosong. Tiba-tiba pintu lemari dibanting sampai tertutup sendiri. Dan dari situlah si Cheryl ini memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka. Ya untuk sementara waktu gitu. Dia bilang mereka akan tinggal di rumah temennya. Jadi apa mungkin rumah ini tuh bener-bener berhantu? Coba aja kalian komen di bawah. Oke? Nah, ini nih terakhir nih, rangkaian gambar aneh berikut ini tuh dari orang bernama Squall. Ya itulah Squall atau siapapun. Gue bilang Squall ya. Foto-foto tersebut menunjukkan bahwa putra mereka itu lagi meluncur di seluncuran gitu, seluncuran balon lah, apa bilang itu. Ya itulah. Namun nih, pada rangkaian gambar tersebut ada hal yang janggal. Di foto ini kalian bisa tuh lihat ada anak kecil lagi mau rosot gitu. Nah, tepat di atasnya kalian bisa lihat baik-baik ada wajah aneh terpantul di kanopi bagian atas. Gue itu bisa jelas banget sih, kelihatan jelas banget kalau kalian lihat. Gue perbesar nih, gue perbesar. Oke, kelihatan kan? Nah, sekarang dalam foto ini yang dia ambil hanya ya sepersekian detik kemudian lah. Setelah sang anak itu turun dari perosotan, kalian bisa lihat bahwa nggak ada pantulan sama sekali, nggak ada apapun di sana. Kalau kalian perbesar nih gue coba perbesar ya, hampir terlihat kayak Jason dari Friday, yang sih mengingat bahwa sudut kanopinya itu kayaknya permukaannya nggak akan mencerminkan gitu, nggak akan memantulkan seseorang gitu, ya nggak sih? Ya dong. Nah, ada nih beberapa orang yang bilang kalau itu mungkin editan dari Photoshop, ya atau yang lebih dari sekedar editing lah. Gue juga kurang tahu ya tentang keaslian dari foto-foto ini. Coba aja kalian komen di bawah. Oke. Dan itulah video bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita nih tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Dan terakhir, gue Aldi, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Ciao.